Ancol itu seperti barang lapuk. Oke. Tapi orang mau nggak mau datang ke sana. Karena nggak ada tempat lain. Kan tagline-nya Taman Impian Jaya Ancol. Tolong unjukin saya dong, taman impiannya sebelah mana? Kan abang di Ancol itu karena ditugaskan oleh gubernur sekarang. Iya. Kalau gubernurnya berakhir, abang diminta lagi tetap di situ, abang masih mau nggak? Ini bang, tema terakhir tentang Ancol bang. Iya. Abang kan mulai bulan dan tahun berapa tuh jadi komisaris? Dari Ancol 2018 Mei 2018 ya? 2018. Berarti udah mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Ya kan? Nah, Gua kagak ngelamar ya. oh iya dong, masa Nggak sekelas ngelamar, abang nggak ada ngelamar, ya. dipanggil untuk mengabdi, ya kan? Ya kurang lebih lah. Ngelihat Ancol tuh kan dulu tuh waktu saya kecil, ya kan? Ancol itu kalau ke Jakarta itu menjadi destinasi utama. Jadi Taman Mini, Lubang Buaya, Ancol, Monas. Ya. Ya. Dan saya memang ada rencana untuk bikin rubrik di Nur Iswan Channel itu Pojok Jakarta, Bang. Ya. Pojok Jakarta itu semua everyday life-nya di Jakarta, dari mulai kuliner, wisata dan lain-lain. Nah, salah satunya yang menarik tuh Ancol. Dulu zaman kita kuliah ke Ancol itu, ya banyak hal-hal yang tidak baik lah. Betul. Ya kan, banyak orang yang ketangkap di mobil di sana, ya kan, banyak penjajah seks juga di sana. Sekarang tuh luar biasa tuh perubahannya, bang. Banyak ya. Banyak. Kira-kira yang menjadi highlight bahwa Ancol tuh menjadi semakin baik apa aja, bang? Sejak abang masuk. Pertama yang kita rapikan di Ancol itu, jadi gini, Ancol itu seperti barang lapuk ya. Oke. Tapi orang mau nggak mau datang ke sana. Karena nggak ada tempat lain. Tetap orang datang. Tapi tidak ada inovasi baru, tidak ada apa gitu. Jadi saya katakan kepada manajemen itu, tolong lihat bahwa kompetitor kita itu sekarang bukan Jatim Park, bukan Trans Studio, bukan. Kompetitor utama kita sekarang ini yang paling bahaya siapa? Pemprov DKI. Kenapa Pak Gis? Karena jembatan penyeberangan orang saja jadi destinasi wisata. Oke. Jadi saya bicara dengan dirutnya waktu itu, lah ini taman di Ancol, coba lihat. Kan tagline-nya Taman Impian Jaya Ancol. Tolong unjukin saya dong, taman impiannya sebelah mana? Tapi karena dia responsif, begitu dia pulang rapat di Lemerinan, kan rumahnya di Bintaro, jadi dia lewat tol barat sana lah gitu, lingkar luar barat, jadi nggak pernah ketemu, nggak masuk ke kota. Ya. Habis dia itu diperhatikan omongan saya, dia telepon minta ketemu. Habis ternyata benar ya, dia bilang iya bahaya sekali. Taman Ismail Marzuki jadi, Monas jadi, Kemang jadi, Senen Raya jadi, Cikini Raya jadi. Itu kan jalan-jalan fasilitas umum yang jadi destinasi. Belum lagi taman-taman publik. Oke. Terus orang ngapain ke Ancol bayar 25.000? Kalau belum ada perubahan. Yang lebih bahaya lagi mana? JIS. Karena dibangun dengan penataan yang sedemikian rupa. Dan gak ada satu tempat pun yang dibangun oleh Anies tanpa imajinasi arsitektur yang keren. Bahkan Andra Martin sekalipun menyatakan kepada saya dalam yang Pak, saya tuh kalau ketemu Pak Anies Pak, segala ide-ide harus keluar Pak. Karena tektokannya itu asik gitu. Oke. Imajinatif lah. Andra Martin itu kan arsitek yang luar biasa. Lalu mulailah, ini sebelum pandemi, kita carilah arsitek landscape, maka berubahlah Ancol Timur sekarang menjadi Simfonia of the Sea yang pedestriannya jadi 30 meter.
Lalu 30 meter? Iya, lebar. Dari pantai? Dari pantai ke pedestrian? Pedestrian, Okay. 30 meter, terus Bonding Plus itu di Ancol Timur. Nanti itu begitu masuk gerbang timur itu, di tengahnya itu ada air mancur. Jadi konsep awalnya saya katakan bahwa orang memasuki Ancol, itu dunia pembatas antara dunia imajinasi dengan dunia realitas. Jadi begitu masuk Ancol dia benar-benar keluar sastrawannya keluar ya. Benar-benar memasuki dunia imajinasi. Oke. Jadi ada yang dikatakan taman impian ya. Iya. Nah, terus kita rubah Neo Resto menjadi bergaya Lombok. Yang waktu itu pada saat-saat awal dibuka karena tutup melulu kan jadi agak ini. Itu untuk kita bisa makan di situ pernah sempat 12 hari reservasinya saking penuhnya. Oke. Dari restoran yang tadinya kayak nggak laku, cuma yang datang ke resort aja. Oke. Terus sedang dibangun juga dalam progres Masjid Apung Ancol. Yang arsitekturnya juga itu punya konteks terhadap peradaban Islam di Jakarta. Jadi banyak perubahan-perubahan yang dilakukan di Ancol. Nah, yang kalau Iswan katakan tadi, sekarang kalau Iswan masuk ke Ancol, setiap jam azan di seluruh unit azan bergema. Di seluruh wilayah Ancol lampunya terang. Oke. Jadi kalau orang yang mau masuk ke sana bawa perempuan, berada dalam mobil, cari tempat yang gelap, hati-hati deh, lu ditangkap security akhirnya. Pasti itu ya. Karena kita merubah Ancol sekarang menjadi wahana keluarga. Apa yang saya katakan kepada teman-teman di Ancol, Ancol itu adalah dunia yang lebar ketika dunia di luar menyempit. Oke. Hanya di Ancol lah seorang ayah dipaksa menutup HP-nya untuk bermain dengan anaknya di pantai. Hanya di Ancol seorang ibu berhenti bermain WA untuk menemani anaknya bermain di Istana Boneka. Dan generasi itu tetap berlangsung regenerasinya. Jadi ibu itu bawa anaknya ke Ancol. Sekian puluh tahun ke depan, anaknya itu membawa anaknya lagi. Karena dia akan punya kenangan yang menancap di dalam sana. Dan itu Ancol menjadi wahana yang menjaga cinta dan kehangatan keluarga. Oke. Nah, kalau hal yang seperti Iswan katakan tadi kita diamkan, itu akan merusak suasana yang sudah terbangun, yang berusaha dibangun oleh kita selama ini. Bang, ya tadi kan disebut tuh ada highlight abang tentang Symphony of the Sea, ada air terjun, air mancur. Ya, nah itu akhirnya baru sebagian terbangun, masuk pandemi. Babak belur kita. Jadi program itu belum bisa diteruskan. Jadi yang baru selesai itu belum selesai sepenuhnya, itu baru Ancol Timur. Itulah itu apa? Ikonnya yang menarik di situ apa? Pedestriannya bagus. Jadi ada ikonnya itu. Jadi ada stone, ada taman, ada air gitu di sana. Terus kita bikin teater, buat panggung anak tadinya ya. Terus yang Putri Duyung tuh udah selesai ya, yang restoran itu? Belum nyampe. Restorannya udah. Oke. Tapi kalau yang pantainya itu baru sampai Ancol Timur. Rencananya itu sampai Pasar Seni. Rencananya akan kita rubah semuanya itu semua. Masuk 2020 kena pandemi. Berhentilah itu semua program. Bahkan untuk supaya bisa berlangsung terus, kita potong gaji. Ada potong gaji? Potong gaji, terutama di kalangan direksi dan komisaris. Dan sampai hari ini di Ancol itu dari sekian banyak karyawan belum ada satupun yang di PHK. Kan operasinya berhenti tuh bang? Operasi nggak ada kan sempat ditutup itu? Ditutup 4 bulan. Kan revenue mereka itu kan dari tiket aja tiket, ya? Ditutup 4 bulan. Yang paling besar ya? Dibuka lagi 1 bulan. Tutup lagi 1,5 bulan. Buka lagi dibatasi. Anak-anak nggak boleh masuk. Orang tua nggak boleh masuk. Padahal yang namanya ke Taman Impian ya anak-anak. Bawa anak-anak. Iya. Nah, jadi dengan segala semakin dibuka kita semakin rugi. Karena kan semakin dibuka, fasilitas di depan kan harus hidup. Iya. Listrik segala macam kan biaya harus semua. Biaya. Yang masuk tidak sebanding dengan dengan cost-nya. Tuh. Makanya rugi lah mungkin dari 2020 ya. Rugi
karena saya yang sering tampil di TV dan komisaris Ancol dan para kalangan otak dikit itu kagak punya cara menghajar saya secara personal, maka ditariklah kepada persoalan Ancol yang korporasi itu rugi terus dijadikan seolah-olah kesalahan saya. Pertanyaannya mudah aja. Carikan satu contoh tempat destinasi wisata di dunia ini yang nggak rugi selama pandemi, ada nggak? Iya, betul sih. Kan mudah banget itu kan ya. Cuma kan mereka butuh bahan untuk ini kan memberikan citra negatif kepada saya dalam banyak cara bukan dalam banyak hal, tapi nggak ketemu-temu. Karena ada gium gini Bang, setiap manusia sama kecuali takwanya. Ya. Setiap direksi dan komisaris sama kecuali kinerja keuangannya. Ya. Jadi tetap kalau kinerja keuangannya buruk, yang salah itu direksi sama komisaris. Salah dalam pengertian salah tata kelola misalkan, anggapannya. Kalau ini kan memang karena pandemi. Dan kita punya bukti satu hal yang kita punya prestasinya luar biasa. 2018 akhir itu kan terjadi tsunami Banten. Kan itu kan berdampak. Orang tidak berani mendekati pantai. Januari, Februari, Maret kita total sepi. Bahkan rombongan-rombongan yang mau datang itu membatalkan di awal 2019. Apa yang terjadi? Ancol mengalami negatif pendapatan 31 miliar dibanding tahun sebelumnya. Bukan kerugian ya, negatif pendapatan. Jadi perbandingan antar tahun. Oke. Lalu kita lakukan segala macam cara untuk menarik pengunjung datang ke Ancol. Dimulai dari bulan April akhir tuh kita mulai. Tapi setelah April kan Mei bulan puasa. Iya. Turun lagi kan? Iya. Jadi kita punya waktu terbatas sekali. Masuk di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, apa yang terjadi? November kita sudah bisa mengembalikan. Seperti 2018. Di akhir Desember kita bisa mendapatkan laba melebihi 2018. Padahal kita mengalami efek dari tsunami Banten. Tapi kan kalau tsunami Banten itu kan efek psikologis. Iya. Yang dengan berbagai cara bagaimanapun kita harus mampu. Ya, orang pasti menjauh dari bibir pantai lah. Kira-kira gitu. Kita membangun opini kan, membangun opini bahwa ini aman, ini apa gitu. Dan kita bikin daya tarik baru untuk orang mau datang. Mampu kita lakukan. Lah kalau ini kebijakan dari atas tutup, mau gimana gitu? Iya. Jadi kalaupun ada yang disalahkan ya salahkan keadaan lah. Ya bukan ini, itu sih sebenarnya mereka juga paham. Cuman nggak asik aja kalau nggak nyerang Bang Des. Cuman nggak asik aja kalau nggak nyerang gitu. Mau nyerangnya lewat mana gitu lah. Tapi kan gitu juga ada istilah kalau di Pertamina itu Bang Ahok itu komut rasa dirut. Terus padanannya itu dengan Bang Ges. Kalau di Ancol itu komisaris rasa direksi. Mendengar ungkapan itu Bang Ges gimana? Saya bisa jadi dikatakan semacam itu, tapi yang sesungguhnya adalah saya di Ancol itu tidak berlaku sebagai orang yang dekat gubernur. Oke. Tidak berlaku dengan arogan. Segala sesuatu saya ajak ngobrol. Dengan direksi. Karena yang eksekusi kan mereka sebenarnya. Jadi saya tanyakan. Dari tanya saya dapat jawaban, saya kasih alternatif. Cari solusi. Jadi ada suasana bahwa mereka melakukan itu tidak dengan proper. Dengan tekanan. Tidak. Tapi memang ini rasional. Iya. Jadi kalau itu argumentatif sesuai dengan kebutuhan Ancol, yuk. Kalau saya mendapat challenge-nya argumen mereka lebih kuat, ya sudah. Jadi berhenti. Semua yang Abang lakukan di sana itu tetap dengan menghormati tupoksi masing-masing. Iya dong, nggak bisa dengan semau-maunya kita. Gitu. Terus yang paling menarik adalah ini sih makanya keluar buku itu, mereka menulis buku gara-gara Ges itu kan karyawan semua yang nulis tentang saya. Baru ada ini komisaris yang duduk di warung sama security.
Padahal kalau itu mah kerjaan kita dari kecil begitu, nongkrong dengan siapapun. Nongkrong dengan siapapun. Nggak ada keberatannya lah kan Bang? Iya, itu kan sebenarnya itu bukan saya menjaga mereka, itu cara saya melindungi diri saya pribadi. Maksudnya? Kan gini, orang menikmati nyampe dibukain pintu. Oke. Lalu setelah itu lari ke pintu kantor, bukain pintu kita. Kalau kita nikmati itu, kan paling 3 tahun tuh, atau 4 tahun. Setelah itu kita berhenti, jadi orang biasa lagi. Masa bakti abang tuh di Ancol berapa tahun tuh? Maksudnya SK-nya? SK-nya ya, yang kemarin kan saya setahun yang awal, kemudian yang ini 3 tahun, jadi sampai tahun ini. Oke. Nah kalau kita menikmati itu, begitu kita kembali lagi jadi orang biasa, kan ngalamin sindrom. Post power syndrome. Karena terus menerus dilayani. Ya, daripada saya bakal sakit jiwa kayak gitu, mendingan dari awal enggak. Jadi ada sekurang, Pak ini tugas saya, ya yang lain aja Pak Edi, jangan saya. Oh, jadi abang nggak mau tuh dilayani gitu? Nggak ada. Dispesialkan? Tidak ada itu, sama sekali tidak ada. Itulah akhirnya mereka merasa dekat. Oke. Merasa dekat, mereka ngadu, bercerita, apa segala macam. Walaupun mereka juga tahu kalau mereka salah ngomongnya, ya begitu, poncolnya keluar katanya. Nah, bapak poncolnya keluar nih katanya. Iya. Tapi yang membuat Bang Yes merasa belum puas selama di Ancol ini apa Bang? Pandemi itu merubah mimpi kita, Wan. Oke. Jadi kalau itu pandemi tidak terjadi, pasar seni itu udah rapi, Wan. Galerinya kita rubah, ada kafe-kafe di sana dengan lampu yang banyak. Kan ambience-nya udah dapet pasar seni itu kan. Itu satu. Jadi itu berhenti sementara. Yang kedua, di pintu gerbang itu juga belum bisa kita lakukan gitu kan ya. Terus di Ancol Timur itu ada beberapa tempat itu yang begitu orang masuk itu nanti itu ada kayak semacam apa ya, lambang burung gitu. Nanti keren banget tuh jadinya tuh, udah tergambar dengan itu. Jadi begitu kan, membuat orang langsung wah gitu. Jadi begitu masuk Ancol, wow gitu. Nah itu pandemi membuat mimpi kita sementara berhenti. Ada lagi mimpi besar saya, mengintegrasikan antara Ancol dengan pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Jadi dermaganya itu dirapikan, dibikin mewah, dibuat cantik. Kapal-kapalnya itu kayak di Phuket gitu. Jadi terintegrasi dengan Pulau Seribu. Wah, itu keren banget tuh. Itu dia. Nah, itu mimpi-mimpi itu berhenti. Oke. Jadi banyak hal yang pengen saya lakukan tertunda. Oke. Tapi alhamdulillah sebagian sih kayak Symphony of the Sea sudah sebagiannya udah jadi. Masjid Apung dalam progres, insya Allah mudah-mudahan jadi gitu kan ya. Terus New Resto udah jadi, Ombak Laut juga udah jadi, udah settle lah itu. Nah yang repot adalah memang ini mungkin di semua tempat ya, BUMD itu lambat ngambil keputusan itu. Lambatnya itu maksudnya gimana? Rantang birokrasinya terlalu panjang. Sehingga menyebabkan eksekusinya telat. Nah saya kan seumur saya kan selalu bekerja di swasta ya, private sector. Jadi menghadapi itu kadang-kadang suka nggak tahan juga. Kalau nggak tahan ngapain Pak? Panggil semuanya duduk sini bareng-bareng, masalahnya di mana ini gitu. Kan ada radirkom biasanya, ada rapat gabungan ya antara direksi dengan komisaris kan? Iya kan dari situ ke bawah ke GM ke Kabak ke apa. Terus ada bidang-bidang lain, ada bidang perencanaan, ada bidang pengadaan. Nah itu kadang-kadang eksekusinya. Nah bolak-balik di situ. Saya pernah waktu mau renovasi Resto New ya yang sekarang jadi ini. Pak dari pengadaan suratnya belum dibalas dari bagian perencanaan. Saya tanya surat, iya. Emang kantor bagian pengadaan adanya di Papua, bagian perencanaan adanya di Aceh. Nggak gitu Pak. Satu gedung. Lah itu makanya kan akhirnya kalian nggak bisa duduk bareng apa? Ya udah, nah itu kadang-kadang saya bukan mengintervensi, tapi mengajak dirut yang direksi yang berkaitan.
minta waktu yuk kita ngobrol bareng. Nah ajak ngobrol bareng, eksekusi dari situ. Artinya corporate culture-nya masih belum jalan soal speed ya? Ya. Nah, tapi sekarang ada perubahan atau masih langgam yang sama, lelet? Ada perubahan tapi belum banyak ya. Belum banyak ya? Karena kehati-hatian, utamanya adalah faktor kehati-hatian. Oh, karena terikat dengan regulasi prosedur segala macam. Utamanya itu gitu loh. Okay. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan sektor-sektor swasta gitu ya. Jadi kalau kita dadak lalu mengecam-ngecam seperti ini tanpa kita tahu masalahnya, ya nggak adil juga. Okay. Jadi kadang-kadang kita harus ngerti masalah, berdialog. Itulah kenapa teman-teman itu welcome sekali, terbuka sekali dengan saya karena saya mau mendengar persoalannya di mana, apa di mana. Tapi mendengarnya saya 2-3 kali cukup. Keempat kalinya, lu bisa kerja apa kagak? Ya memang harus ada. Ya karena kan kalau kita dengarkan semuanya alasan dulu, ujung-ujungnya kita nggak ngapa-ngapain, hanya membenarkan alasan gitu kan. Iya, itu ada istilah di Betawi itu gini, kalau lu kerja alasan berarti lu malas. Iya. Kalau banyak alasan. Kalau beli barang mahal melulu kagak punya duit. Iya. Kalau ini nggak bisa, itu sulit, itu berarti lu kagak mampu. Kagak mampu. Kira-kira gitu, Bang. Kira-kira gitu, betul. Perlu disampaikan tuh. Ya tapi alhamdulillah sepanjang saya berada di sana banyak perubahan terjadi dan itu terakui melalui tulisan-tulisan yang mereka buat. Oh. Jadi makanya saya itu berterangan terhadap saya banyak di Twitter itu, saya nyantai aja. Biasa lah. Udah punya ilmu kebal ya. Kan? Bukan soal kebalnya. Kebal dengan kritik. Saya punya fakta yang orang sendiri yang membuat testimoni, nggak perlu saya menjawab. Okay. Jadi buat saya kalau saya datang ke suatu tempat nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan perubahan, ngapain saya ada di situ? Okay. Kira-kira kedepannya gimana itu? Ya kita sedang recovery ya. Okay. Recovery, mudah-mudahan situasi cepat membaik. Kalau situasi sudah membaik, ya kita akan bisa menjelaksanakan lagi program-program yang sudah dijadwalkan sebelumnya, sebelum pandemi itu. Dan Ancol benar-benar berubah menjadi sesuai dengan tagline-nya Taman Impian Jaya Ancol. Agar kita bisa menjadi brand of Indonesia, menjadi destinasi wisata. Wan, kita lebih komplit dari Singapura loh, Wan. Masa sih? Singapura punya apa coba? Jadi punya banyak. Universal Studio kan? Ya, itu aja kan? Yeah. Kita punya Ancol. Pulau Seribu ada berapa pulau? Iya. Dari Ancol ke kota wisata yang dikit lagi itu kota wisata berubah menjadi ke alam tahun 1400. Sebentar, kota wisata maksudnya? Bukan kota wisata, kota tua. Oh, kota tua. Kota tua yang di. Iya. Iya. Terus di Jakarta Utara itu ada benteng peninggalan masa lalu. Ada kelenteng yang di sana ada kuburan Muslim. Tapi itu bukan bagian dari Ancol. Berada di wilayah Ancol. Oh, masuk wilayah Ancol. Masuk kawasan pengelolaan PT Ancol. Iya. Oh. Tapi sekarang terjadi perumahan di situ ya. Ya. Tapi lahannya adalah dulunya lahan Ancol. Tapi artinya bahwa orang berkunjung ke situ ada destinasi wisata, ada destinasi sejarah, budaya, ada pulau-pulau, ada Dufan. Dengan segala ini dunia fantasi yang nanti akan dikembangkan. Ada SeaWorld, ada macam-macam. Terus ada pulau-pulau yang saya katakan tadi. Jangankan ke pulaunya, kalau dermaga yang seimpikan itu jadi, dermaganya ya, jadi duduk di atas dermaga aja kita sudah kayak di film Hollywood. Iya. Memandang laut dengan kapal-kapal yang berjajar itu, keren seperti itu. Itu udah luar biasa sekali gitu. Itu saya menarik tuh. Yang jadi ada rencana untuk mengintegrasikan beberapa pulau di sekitar Ancol. Berarti disambung ada integrasi transportasinya. Ya? Oh, oke. Kan dari awal itu saya masuk Ancol. Jadi waktu itu saya ngobrolnya tuh dengan waktu itu dia masih jadi Kasudin wisata di Pulau Seribu, Risparekraf Pulau Seribu ya, namanya Cucu Ahmad Kurnia, yang sekarang almarhum.
Jadi dia jadi kepala dinas cuma berapa bulan, dilantik bulan Januari, Agustus tahun lalu dia meninggal. Itu udah banyak pemikiran tentang itu, dan itu kompak banget sama dia tuh. Orang yang muda, keren, kreatif gitu kan. Nah itu punya mimpi yang kayak gitu. Yang mimpi itu sesuai dengan mimpinya Pak Anies. Sesuai juga dengan mimpinya waktu itu Sandi ya. Udah kayak gitu. Di bawahnya ada saya, ada Pak Cucu. Yang eksekusinya kan nyambung. Dan ngerti mau ngapain. Sekarang dengan kepala dinas yang penggantinya juga tetap kompak. Tetap kompak, cuman meneruskan aja. Tetapi ya karena situasinya kayak gini, akhirnya kita lebih banyak berbicara ketimbang aksi kan. Kalau dulu lebih banyak aksi daripada bicara. Ada satu cerita menarik Wan tentang Ancol juga. Ini nggak banyak diketahui orang. Khusus di Nuriswan Channel. Iya. Jadi di Ancol itu orang taunya kan Dufan, SeaWorld, ODS, Atlantis yang gitu-gitu. Di Ancol itu ada sekolah rakyat Ancol. ODS apa? Ocean Dream Samudra. Terus? Di Ancol itu ada sekolah rakyat Ancol yang selama ini dikelola dengan apa adanya. Jadi bagian pertanggungjawaban sebuah perusahaan yang punya CSR-nya membuat sekolah. Kesan saya yang semoga-moga salah itu hanya lipstick lah gitu ya. Saya ninjau ke sana. Isinya anak-anak itu adalah dari masyarakat sekitar situ yang miskin absolut. Miskinnya luar biasa miskin, ada yang tinggal di gudang, ada yang satu rumah dengan 3 keluarga. Problem kemiskinan di Jakarta yang sebagaimana kita temui di banyak tempat. Tentu saja mereka itu tidak punya banyak kesempatan untuk bersaing dengan anak-anak sekolah lain yang standar kehidupannya berbeda dengan mereka. Setiap tahun yang masuk ke negeri itu dari sekian lulusan ya paling hanya 5-10, karena kan ini SMP ya. Saya datang ke sana, saya perhatikan, saya ajak ngobrol guru-gurunya, kepala sekolahnya, dan manajemen yang terkait dengan sekolah rakyat Ancol. Sekolah rakyat Ancol ini dikelola oleh Ancol atau ada yayasan di bawah Ancol? Ada yayasan yang Ancol menginduk kepada. Sekolah ini induk ke situ. Gitu. Terus saya ajak ngobrol semuanya. Saya katakan bahwa tahun ini yang masuk ke sekolah negeri hanya 10-15%. Target saya tahun depan 30%. Tapi tidak hanya sekedar target. Semuanya kita benahi. Maka saya ajak bicara guru-gurunya, saya bikin kelas inspirasi, saya minta bantuan teman-teman, ada dari Food Bank of Indonesia. Hendro sama Wida, dia semua yang istri itu. Dia spesial ngurusin gizi. Terus saya ajak ngobrol Bank DKI dan lain-lain. Banyak fasilitas datang, bantuan-bantuan datang. Ada lapangan olahraga, ada perpustakaan, gedungnya bukan gedung, tadinya kontainer aja kita rapikan. Lokasinya di Ancol Barat sana, di luar Ancol. Apa yang terjadi? Gak panjang loh. Hanya dengan perhatian yang bareng-bareng aja, kerja bareng. Dalam setahun kemudian yang diterima di negeri 50% lebih. Terus dalam durasi waktu setahun. Dan ke tahun kedua sama 50% lebih yang dapat negeri. Terus anak-anak yang lulus dari sana, sebagiannya kita bisa masukkan untuk mendapat beasiswa di sekolah Tanfiz Quran, macam-macam. Ada yang sudah SMA di tempat lain, mereka ada berhubungan, nilainya bagus, kita carikan beasiswa, dapat di beberapa kampus. Dikuliahkan. Artinya apa? Kalau saya katakan kepada direksi, kalau kita menarik bisa 30% saja mereka dari kemiskinan yang seperti itu, ini jalan, insya Allah jalan kita ke surga nih sih, Bro. Iya. Secara spiritual begitu. Spiritual begitu gitu ya. Karena kan kemiskinan itu kan dia dewasa, menikah, punya anak, miskin lagi. Terus berlanjut kan? Iya. Nah, eskalator untuk mereka menarik dari kemiskinan apa? Eskalatornya kan pendidikan. Betul. Nah, itu yang kita kerjakan bareng-bareng dan saya fokus di situ. Salah satu. Selama ini SRA itu bagian dari CSR Ancol. Namanya Kordev. Di situ yang nggak jadi rapat-rapat direksi, nggak pernah masuk tema pembahasan, nggak masuk. Saya katakan mulai hari ini kita ngurus Dupan, ngurus SeaWorld, ngurus ini sama sebagaimana kita ngurus sekolah rakyat Ancol.
Apalagi sekarang itu di private sector ada istilah tuh ESG, Bang. Environment, Social, sama Governance. Yeah. Nah ini sekolah rakyat ini bagian dari kontribusi sosial Kontribusi dari Ancol. sosial dari Ancol. Okay. Nah, terus saya kirim hasil-hasil itu kepada karena rasa bahagianya saya itu saya infokan ke Pak Anies. Oke. Anies yang jual gini. Jawabannya Anies itu mengharukan. Ancol sekarang dipenuhi oleh binar-binar kemuliaan. Dia kan kalau mengambil kata-kata itu kan pandai menata kata. Dan itu saya sampaikan lagi kepada direksi. Inilah apresiasi gubernur terhadap apa yang kita lakukan. Iya. Kalau Ancol menghasilkan uang biasa banget. Tapi kalau Ancol mampu mendidik orang, menarik orang dari kemiskinan, baru luar biasa gitu loh. Jadi istilahnya gini, Bang. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik korporasi seperti Ancol, kalau dia bermanfaat juga buat lingkungan sosial di sekitarnya. Dan itu yang selama ini tidak banyak orang ketahui. Iya. Nanti Noriswan Channel harus abang ajak ke sekolah rakyat Ancol itu. Boleh, nanti kalau udah mulai, kan tatap muka tadinya udah dibuka. Sekarang duduk lagi karena level PPKM level 2 masuk lagi. Terakhir, Bang. Karena Bang di Ancol itu ya rahasia umum karena ditugaskan oleh gubernur sekarang. Iya. Kalau gubernurnya berakhir, Abang diminta lagi tetap di situ, Abang masih mau nggak? Enggak. Kalau misalkan 2 Oktober ada PLT. Iya. PLT kemudian bilang ke Abang, Pak Kes tetap di Ancol ya. Tolong dibantu ya. Nah, respon Abang gimana? Lihat ininya apa? Tapi lihat dulu. Jangan dijawab, pokoknya lihat dulu. Jangan dijawab enggak dulu. Karena maksud saya kadang-kadang berganti rezim pemerintahan di provinsi, berganti juga rombongannya. Ya kan? Padahal kalau hal yang baik kenapa tidak diteruskan? Bisa dicek ke Dinas BUMD. Ada surat Serikat Pekerja yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Anies karena menempatkan saya sebagai komisaris di Ancol. Iya. Dan menurut itu kebahagiaan tingkat tinggi, tingkat dewa. Iya. Menurut Kepala Dinas BUMD, Pak, saya 17 tahun nih Pak di sini. Bertugas di sini. Baru kali ini. Serikat Pekerja itu isinya protes, demo, apa segala macam. Kalau ini apresiasi. Iya. Karena berterima kasih. Karena banyak hal yang harusnya bermasalah bisa diselesaikan cukup dengan saling berdiskusi, saling berbagi masalahnya di mana, ayo kita selesaikan sama-sama. Terus yang nggak ketemu solusinya kita jeda waktunya sampai dapat solusinya. Dan yang terpenting adalah saya katakan, kalau kita mampu bersikap adil, pasti karyawan tidak punya masalah. Iya. Pasti karyawan memahami. Tapi kalau yang kita lakukan tidak bersikap adil, ya pasti orang protes. Dan itu surat itu sampai sekarang menjadi bukti bagi saya, alhamdulillah keberadaan saya bermanfaat buat orang lain. Amin. Bang Ges, terima kasih. Ini nanti wawancaranya akan saya buat 2 segmen karena Ancol ternyata banyak hal yang mungkin baru sedikit diketahui. Jadi kalau urusan demokrasi sehat dan 2024 saya gabung jadi satu, yang part 2-nya ini nih. Ya kan? Terima kasih Bang Ges. Teman-teman Noriswan Channel, saya mau kasih kawan baik biasanya. Saya kasih tahu aja channel Kawan Baik ini siapa yang mewawancara saya hari ini. Yang saya mewawancara ini namanya Nur Iswan. Sebelumnya dia pernah menjadi wartawan di majalah SWA, lantas menjadi orang yang membantu Bang Eki Saharudin di Kanada. Dan tentu saja untuk bisa ikut itu orang yang punya kapasitas dan kemampuan secara intelektual, karena orang seperti Bang Eki itu mengkader nggak gampang gitu loh. Selalu kader-kader pilihan lah yang bisa ikut serta kepada dia gitu. Nah, kalau melihat Iswan yang sekarang ini menjadi sesuatu yang keren dengan Kawan Baik ini,
Dengan channelnya. Sekarang ini lewat channelnya. Di lain waktu Anda akan melihat dia akan menjadi seorang anggota DPR atau menjadi pejabat yang punya kapasitas yang tidak diragukan lagi. Karena dia dari dulu sih sudah punya harapan bahwa Iswan ini memang akan menjadi sesuatu di saatnya pada momentum tertentu. Jadi kalau ngikuti channelnya dia nggak akan rugi lah kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Dan perlu saya tegaskan, Bang Kes ini udah jadi guru saya sejak tahun 89. Masya Allah. 89 guru abadi saya. Masya Allah. Amin. Jadi kalau ada apa-apa tempat konsultasi saya. Kalau mau melangkah itu salah satu yang saya tanya. Ada banyak senior yang saya tanya. Nah, beliau yang juga tidak sungkan kalau saya salah, dia, "Lo ngapain lo?" Siapa? Gitu. Kawan baik, demikian belak-belakan saya dengan Bang Kiai Khalifah. Mudah-mudahan tontonan ini juga menjadi tuntunan bagi kawan baik semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen belak-belakan bersama Bang Kiai Khalifah. Terima kasih.